kesehatan dibikin, nanti di bidang pendidikan tuh. Jadi seluruh hal yang pernah diucapkan oleh Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental berhenti karena dia tidak ingin ada konfrontasi antara mereka yang ditindas dan mereka yang penindas itu. Tengku Nasrullah SH, cendekiawan tokoh Aceh dan advokat, ketika media kami menanyakan Rocky Gerung, dia mengatakan siapa dan latar belakang Rocky Gerung. Dia seorang akademis dan sangat menguasai filsafat. Sehingga apapun yang kita bicarakan sama Rocky Gerung, dia mempunyai referensi yang sudah maksimum di kepalanya. Rocky Gerung adalah salah figur yang harus ada di negara Republik Indonesia. Ketika parlemen tidak lagi bisa diharap sebagai pihak yang mengkritisi, ketika lembaga swadaya masyarakat telah jauh dari nilai-nilai kritis, maka figur Rocky Gerung sangat dibutuhkan oleh negara. Kapan dia tidak kritis, bukan hanya di zaman pemerintahan Joko Widodo, jauh sebelum dia sudah kritis, bahkan di zaman Pak Soeharto lagi sudah kritis. Meskipun bukan petisi 50, ia ada di dalam warna pemikiran petisi 50 yang kritis terhadap pembangunan dari zaman Orde Baru. Saya yakin siapapun presidennya nanti, Rocky Gerung tetaplah Rocky Gerung, dia akan tetap kritis. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Saya kembalikan kepada Anda apa yang akan Anda sebut terhadap baik pada masa lalu, orang-orang yang pada masa lalu, orang sekarang maupun orang yang akan datang, yang ketika hari-harinya selalu sedang mencari kekuasaan, yang hidupnya hari-hari selalu mempertahankan kekuasaan, yang hidupnya hari-hari membagi-bagikan kekuasaan kepada anak, mantu, kerabat, dan membagi-bagikan kekuasaan kepada relawan-relawan. Apakah pada masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Tapi rakyat susah dari sisi perekonomian, rakyat susah dari sisi kehidupan. Apakah Anda tidak menyebutkan mereka bajingan? Maka jangan duduk dalam jabatan-jabatan yang orang akan mengkritisi itu. Duduk santai di rumah, nggak akan ada yang memaki-maki Anda. Nah, pihak-pihak yang lapor Rocky Gerung, ya kita menghormati, tetapi pahamilah bahwa satu saat Anda akan butuh orang-orang yang seperti Rocky Gerung ini. Hanya saja saat ini karena paduka dan kemuliaan Anda sedang diserang, Anda marah. Tapi jangan lihat dari sebagiannya, lihatlah dari esensi kritik yang ingin dicapai oleh Rocky Gerung. Itu bajingan yang tolol. Gus Dur adalah teman dekat Rocky Gerung yang sudah dianggap guru, tetap dikritik oleh Rocky Gerung. Kenapa sekarang kritiknya sangat keras dan bergema? Karena zaman sekarang sosial media sudah berkembang. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Arhab, Kaltara TV. Dia lebih buruk dari keledai. Tapi kita mesti ambil risiko. Kalau kita ingin ada perubahan, satu kali dalam sejarah, buruh di tahun 2023 pernah membuat perubahan. Langkah itu yang akan kita tempuh.